buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Untuk doa pembukaan ibadah kita dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk kita. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Ya syukur. Amin, Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Oh ya Tuhan. Haleluya. Mari pakailah harapan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Amin, amin Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh ya, dalam nama Yesus Tuhan. Jamahan Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Oh ya Yesus. Oh syukur. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Pujian dengan penuh sukacita ya. Kita angkat pujian. Amin. Kita angkat pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus
berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik melalui kesaksian hidup ataupun puji-pujian. Kalau ada yang berulang tahun bisa disaksikan ulang tahun tiap hari ya. Oh ada, amin, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Halo. Pagi ini saya mau menyaksikan istri saya dan anak saya tidak hadir ke tempat ini karena anak saya Dian lagi kurang enak badan. Karena kemarin sekitar jam 3 dia nagih, kan biasa beli mainan atau kadang mau naik odong-odong, bilangnya Pak naik odong-odong ya sore. Terus saya bilang iya, istirahat dulu tidur. Gak tahu kenapa dia tiba-tiba kayak badannya kayak lemes gitu, kulihat anak ini kenapa ini kok lemes, tiba-tiba melungker di kursi yang kecil gitu kan, kayak ngantuk apa. Nah udah lama Tante Melinya datang, habis keluar baru ngomong gini, Dian mau ikut Tante kah, mau Natal sekolah minggu di Gunung Sari, bilangnya. Baru bilangnya, tapi respon Dian kan biasanya kalau diajak langsung iya ikut atau semangat gitu, ini enggak, lemes-lemes. Aku bilang sama anakku itu, nak mau ikut kah sama Tante Meli, kalau ikut nanti ganti baju atau baru, cuma dia enggak mau, istilahnya kayak lemes gitu, masih melungker aja di kursi gitu, kayak dari gairah gitu. Ya sudah aku duduk aja. Udah lama Meli habis mandi mau pergi, aku masuk ke kamar, mamanya sudah gantiin baju buat Dian mau ikut, cuma kondisinya memang seperti tidak ada semangat gitu untuk pergi. Nah setelah pergi, Meli ada posting Dian lagi duduk di gereja, cuma aku lihat kenapa anak ini kok walaupun cuma di foto kayak sendu gitu, dari matanya kelihatan juga. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa mengalir dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa mengalir dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan nyata di dalam dia, dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus berkuasa mengalir. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Ampuni dia, sucikan dengan kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus berkuasa mengalir Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus Tuhan. Yes Lord. Haleluya. Oh darah Yesus berkuasa mengalir dalam dia Tuhan, dalam nama Yesus. Yes Lord. Terima kasih Engkau Tuhan, nyata kuasa-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa mengalir tubuh dalam nama Yesus. Yes Lord. Haleluya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus. Rabaya rata karaya cikiaraya mu. Rababa takaraya cikiaraya base. Haleluya. Rababa takaraya cikiaraya mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Mulialah namanya takaranya sikiranya mu. Haleluya. Amin, amin. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Yes Lord, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa, darah Yesus berkuasa mengalir dalam tubuh ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat jamaah tanganmu. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sudah mengalir dalam tubuh ini. Darah Yesus mengalir dalam tubuhnya. Oh, Roh Kudus sudah diam di dalam hidupnya. Kuasa kegelapan sakit tidak berkuasa dalam tubuh ini, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama-Mu Tuhan.
dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saya minum air hangat ya. Ambil air hangat. Minum air hangat, jangan air dingin. Air hangat, air hangat. Minum, minum. Jangan air dingin. Kekurangan cairan dia. Ini. Minum. Nah. Iya. Baru. Iya. Ya, ada iklan sebentar. Ya, saya lanjut. Saya minta dukungan doa aja untuk kesembuhan Dian yang badannya kadang hangat, kakinya juga kadang dingin begitu. Ini panasnya juga tadi saya pergi tinggi juga sih, lumayan. Kakinya juga kayak beku begitu. Semua berawal dari yang pas pulang dari Gunung Sari pas maghrib di atas itu dia turun nangis-nangis, sudah teriak-teriak ketakutan atau takut kenapa. Ya istri kan masih bilang, kalau menurut orang anu kan bilang sawanan. Cuma kalau menurutku kan dijauhkanlah dari hal seperti itu. Hanya dalam nama Yesus saja, biar karena Tuhan sendiri yang memberi kesembuhan dan Tuhan Yesus sendiri yang menjaga, karena saya sudah menyerahkan kehidupan anak saya juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat semuanya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat kesaksiannya. Ya, kita doakan buat Dian ya. Karena ya tadi pas saya lihat memang panas, pas pulang kerja juga saya pegang anunya panas juga ya. Ya, ada, oh ya Pak Panjaitan mau bersaksi juga. Oke. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena saya diberi bernapas, kesehatan, kekuatan, dan keselamatan. Amin. Pada hari ini saya menyaksikan bahwa tadi malam ada informasi dari Sumatera Utara bahwa istri adik saya meninggal. Dia ginjal katanya. Jadi waktu sebelum dia meninggal sudah dibawa ke rumah sakit juga sekitar seminggu. Terus karena sudah agak penyakitnya, dibawalah pulang, sudah agak sehat. Tapi tidak lama, kira-kira 2 hari katanya kumat lagi ginjalnya ini. Dibawalah ke Medan, mau cuci darah ceritanya. Jadi sebelum cuci darah dia sudah meninggal, adik saya ini, istrinya itu. Jadi saya disuruh mau pulang ke Sumatera. Saya bilang saya ini tidak bisa, soalnya ongkosnya ke sana itu sudah Banyak. udah enggak tahu lagi berapa itu bilang kan. Satu orang aja 5 juta ke sana. Jadi saya bilang hanya saya berdua aja dari sini supaya kelancaran tentang masalah pesta di situ nanti bisa lancar, aku bilang. Jadi usahakan aja. Jadi seberapa nanti biayanya kasih tahu kepada saya supaya kita nanti konsultasi di sini, aku bilang. Nah, itulah kesaksian saya pada hari ini dan mohon doanya supaya kelancaran acara yang di Sumatera itu dapat selesai dengan baik-baik. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kesaksiannya. Biar kita doakan buat keluarga Pak Panjaitan, biar diberikan Tuhan kesabaran, kekuatan dalam menghadapi cobaan ya, adik ipar ya berarti. Ya.
percaya bahwa sudah bersama Tuhan, sudah tenang ya dari sakitnya. Oke. Dan juga buat Desi ya, yang kuat, Amin. semangat ya. Dan untuk selanjutnya kita akan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Dia lahir untuk kami. Kita bangkit berdiri lagi ya, kita biar semangat ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam ruangan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolong. Kita percaya bahwa Tuhan ada selalu menolong kita di dalam keadaan apapun ya. Musim akan selalu nasib Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
peliharaku seumur hidupku. Kita angkat lagi pujian dari Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama satu dalam doa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa, kami ucap syukur padamu Tuhan, Ya. sebab Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Amen, selalu amen, menaikkan pujian Tuhan. syukur kami Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba Oh, saatnya Tuhan kami Yesus untuk mendengarkan Tuhan. kebenaran firman-Mu Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar Kau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Kak Wesley Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa dari Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami hikmat Tuhan untuk dapat mengerti setiap perkataan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami siap dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom Alaikum. Alaikum shalom. Ya, hari ini kita bicara tentang menyingkirkan penyakit rohani. Menyingkirkan penyakit rohani. Ya, akhir-akhir ini banyak orang yang batuk, pilek, bapil. Sama seperti saya juga ya, bapil di mana-mana ya. Ternyata bukan cuma Balikpapan saja, bahkan teman-teman saya di beberapa Indonesia, daerah Indonesia pun sama, pada bapil gitu ya. Ini penyakit yang berjamaah gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kita sakit pasti minum obat, kalau ada obat. Ya minum obat ataupun tidak, ada dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus. Dialah yang menyembuhkan kita. Amin. Nah, keadaan kerohanian kita juga sama. Jadi kadang-kala kita juga sakit, bukan sakit mental, tapi sakit rohani. Nah, hari ini saya bicara tentang bagaimana menyingkirkan penyakit rohani. Kita baca dulu Mazmur 24 ayat 3 sampai 4. Bisa kelihatan? Yang nggak kelihatan boleh buka kitab masing-masing. Mari kita baca bersama. 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak amin. Ya, jadi Mazmur mengatakan siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Jadi seperti biasa di perjanjian lama, kalau ketemu Tuhan sebelum ada Israel berada di tempatnya, Musa naik ke gunung Sinai. Puji Tuhan, Balikpapan ini banyak gunungnya ya. Banyak gunungnya, gunung apa aja nih? Dan puji Tuhan banyak hanya nama gunung saja, tapi nggak ada yang meletus ya. Karena dia tempat lain pada garis api, cincin api di bawah bumi sedang bergeser, dan makanya gempa di mana-mana. Ada juga gunung berapi. Balikpapan masuk kota yang aman. Ini berkat buat kita semua, amin. Nah, balik lagi. Jadi Musa naik gunung untuk ketemu Tuhan. Tapi jadi pertanyaannya, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa? Dijawab sini ya. Jadi kalau Musa berdiri di depan Tuhan, Musa pun tidak pernah berdiri di hadapan wajah dengan wajah. Ya, setelah Tuhan lalu menutup wajahnya Musa supaya dia nggak lihat langsung. Kalau lihat langsung ya pasti nggak ada cerita Musa, nggak ada kitab Taurat. Ya, jadi belum pernah ketemu langsung kecuali ujungnya saja. Nah kita lihat. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan bagi setiap orang percaya kepadanya. Hati dan kehidupan yang baru Tuhan beri kepada mereka. Amin. Namun Tuhan menghendaki agar umat yang telah ditebusnya naik ke atas gunung Tuhan di mana Allah berdiam agar terhindar dari penyakit rohani. Jadi Tuhan mau kita semua datang kepada Tuhan. Kalau zaman dulu harus datang ke bait Allah, mau dimanapun
orang percaya yang ada di muka bumi harus ke Yerusalem. Kalau jam sekarang nggak perlu lagi, ya. Makanya penyembah dalam roh dan kebenaran, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, amin. Kalau zaman dulu kita mesti harus ke Yerusalem, ya, menyembah Tuhan di sana, ke Bait Allah, yang sisa tinggal tembok saja, yang disebut dengan tembok ratapan. Ya, jadi tembok ratapan itu sisa dari Bait Allah. Kalau sekarang memang belum ada Bait Allah dibangun, ya. Kalau dibangun ya sudah, berarti tanda-tanda sudah dekat dengan akhir zaman. Nah, bicara tentang Tuhan menghendaki agar umat Allah yang ditebusnya naik ke atas gunung Tuhan, tempat di mana Allah berdiam, supaya apa? Terhindar dari penyakit rohani. Nah, ini ada 3 contoh atau 3 contoh manusia, kita lihat dulu, ya. Yang pertama disebut dengan quitters. Quitters itu apa? Quitters itu ya orang yang suka berhenti, gak mau ngapa-ngapain. Lihat aja udah berhenti, gak mau ngapain. Sampai di kaki gunung, lihat gunung tinggi, dia hanya bilang, aduh kenapa gunung ini ada di sini tinggi sekali, dan gak mau berbuat apa-apa. Itu namanya quitter. Nah, orang quitter ini cenderung menghindar dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Jadi pilihannya ada 2, mundur atau keluar. Ya, orang-orang seperti ini sangat mudah patah semangat, lebih banyak dikuasai oleh perasaan dan menganggap dirinya tidak mampu. Nah, ada kata-kata favoritnya bagi orang quitter. Apakah itu? Tak bisa, tidak mungkin, saya tidak mampu. Mereka tidak mau meninggalkan zona nyaman, ya. Jadi mereka selalu bilang, nggak bisa, nggak mungkin. Ini ada orang quitter. Ketika Tuhan mau supaya kita dekat, terus merasa, aku nggak bisa dekat dengan Tuhan, terlalu banyak dosa, terlalu banyak melakukan sesuatu yang di masa lalu, nggak mungkin Tuhan menerima saya. Apakah benar demikian? Justru Tuhan Allah itu mengasihi orang yang berdosa. Dia mau orang yang berdosa datang kepadanya supaya diampuni, ya. Tapi ada orang tidak bisa, ya mungkin. Orang-orang quitter ini kalau dalam dunia pada umumnya, ketika dia diminta untuk maju, dia tidak mau maju. Jadi dia lebih baik berhenti, nggak mau ngapa-ngapain, ya. Namanya juga quitter kan, berhenti. Quit itu artinya berhenti. Quitters artinya orang yang sukanya tidak mau melakukan apa-apa, berhenti, gitu aja, stuck. Yang kedua yang disebut dengan campers. Apa itu campers? Ada yang pernah camping? Saya waktu di SD gak pernah ikut pramuka. Yang beneran, ya. Kali ikut pramuka dapat nilai 5. Kenapa? Karena hari Minggu. Ya, hari pramuka ada campingnya. Jadi saya diajak camping gak mau, ya. Gak bisa. Kenapa? Hari Minggu. Nah, campers. Jadi kata camp itu camping. Jadi ada tenda. Nah, kalau campers ini cirinya seperti ini. Mereka mengambil keputusan untuk mendaki, tetapi di tengah jalan berkata, sejauh ini saja aku mampu, lebih baik sekarang aku berhenti. Jadi mereka ini bosan. Mereka mengakhiri pertandingan atau pendakian karena merasa jenuh. Kemudian mereka cari tempat yang nyaman untuk bersembunyi dengan situasi yang tidak bersahabat. Sekalipun berusaha, mereka cukup puasai dengan usaha seadanya. Campers ini ada orang yang mau maju, bagus sebenarnya, tapi ketika sudah maju tidak mau melanjutkan. Jadi ketika misalnya kalau kita mengadakan ada peperangan rohani, sudah mengadakan peperangan rohani, udah di depan mata, udah sampai situ udah berhenti, nggak ngapain. Aduh, saya kan sudah dilindungi Tuhan. Udah sampai situ aja. Nggak ada kata-kata kuasa, ya, keluar dari mulutnya.
mengusir kuasa kejahatan, kuasa jahat yaitu iblis. Campers, mereka lebih nyaman di mana mereka merasa nyaman. Jadi ada zona nyamannya sendiri. Kalau quitter itu zona nyamannya itu enggak berbuat apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Kalau campers, mereka melakukan sesuatu tapi tidak mau maju. Ya, melakukan sesuatu tapi tidak mau maju. Karena kalau misalnya ada gereja, kalau gereja yang termasuk campers, mereka bilang, oh sudah sampai di sini saja, nggak perlu lagi kita tambah-tambah. Ya. Udah selesai, habis cerita. Ini hanya campers. Jadi dia orang yang mau maju tapi akhirnya berhenti. Kurang lebih sama dengan quitters. Orang seperti ini tidak mau maju, tidak mau naik kelas. Nah, kalau misalnya wajib belajar itu ini, kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 harusnya naik kelas, tapi yang namanya campers di mana dia senang ya di situ-situ aja. Ketika di tempat kerja saya ada guru yang ngajar di TK, tapi dia PGSD, jadi sarjana pendidikan sekolah dasar sebenarnya ya, guru sekolah dasar. Tapi dia nggak mau pindah ke sekolah dasar, maunya di TK terus. Kenapa? Oh di sini enak, ada banyak makanan katanya. Waduh mikirnya makanan aja gitu. Waduh guru kok mikirnya makanan. Tapi jadi dia maunya di TK terus ya. Saya sendiri ngajar di SD, ya saya mengembangkan diri, nggak mau gitu saja. Karena justru karena mengembangkan diri akhirnya saya disuruh ngajar di SMP. Walaupun tidak nyaman juga, ada di dua tempat ya, SD dan SMP. Nah, balik lagi, campers adalah orang yang sudah mau melangkah tapi tidak mau maju. Yang ketiga disebut dengan climbers. Climbers ada orang yang ada bahasa Indonesia orang pendaki. Nah, orang tipe seperti ini dia enggan mundur dalam perjuangan. Jadi tekadnya adalah berjuang hingga tiba di puncak. Mereka dapat melihat harapan di balik penderitaan. Mereka tidak mempengaruhi dengan lingkungan, malah lingkungan dipengaruhi oleh diri, olehnya. Nah, orang-orang yang namanya climbers itu benar-benar berusaha karena dia melihat masa depan. Oh, saya harus jadi begini, jadi begini. Climbers ada target. Ini udah mau selesai tahun 2022 ya. Setelah lagi 2023. 2023 yang kita hadapi mungkin kita punya lagi target baru. Siapa yang punya target baca Alkitab selesai tahun 2022? Selesaikan. Ya, kalau belum ya masih ada waktu sampai tanggal 31 Desember. Jangan khawatir ya. Itu masih ada waktu. Itu contoh aja ya. Jadi misalnya climbers itu orang yang mau berjuang hingga selesai. Sama dengan lagu kan? Berjuang sampai akhirnya. Apalagi? Kau dapati aku tetap setia. Nah, orang yang namanya climbers ini adalah orang yang setia. Setia, jadi bukan setiap tikungan ada, ya, tapi setia, benar-benar setia kepada Tuhan dan mau maju rohaninya. Dia mau sehat secara rohani. Jadi namanya climbers. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menyingkirkan penyakit rohani? Yang pertama, kita menjaga hati nurani kita tetap murni. Amin. Jaga hati nurani tetap murni. Mazmur 24 ayat 4. Bagian A. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih dan murni hati. Jadi kita jaga hati kita tetap murni. Kalau misalnya hati kita tercampur, artinya pikiran kita tercampur dengan yang lain, apa yang terjadi, maka kita tidak akan fokus. Nah, hati nurani kalau tidak dijaga maka akan menjadi kotor, tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Yang dia dengar adalah suara diri sendiri.
Jadi bagi mereka yang ingin tetap bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan, harus memelihara hati nurani mereka. Jika melakukan dosa, apa yang akhirnya kita lakukan? Cepat menyesal dan minta pengampunan dari Allah. Kita adalah manusia, kadang-kadang kita terpeleset, betul? Salah kata kita bisa menyakiti orang lain. Dan menurut kita, nggak apa-apa, kita udah ngomong. Tapi ternyata orang lain sudah sakit hati dengan ucapan kita. Itu bisa saja. Ternyata kita sudah melakukan suatu dosa, menimbulkan akar pahit pada orang lain misalnya. Yang kita lakukan adalah sadar, lalu menyesal, minta pengampunan. Pasti Tuhan akan mengampuni. Amin. Tuhan tidak punya batasan, ya, kecuali ya ada sebuah istilah, kalau kita mendukakan Roh Kudus. Roh Tuhan adalah Roh. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau ada akar pahit, apa yang kita harus lakukan? Cepat selesaikan. Caranya gimana? Amin. Melepaskan pengampunan. Dengan cara demikian maka orang tersebut akan tersingkir dari penyakit rohani. Pikir ada dengan saudara-saudara kita, keluarga kita dulu, baru itu kita orang lain. Apakah kita sudah mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain yang sakit hati? Itu akan menyebabkan akar pahit. Jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi berarti kita menyebarkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit rohani. Saya nggak pernah di imunisasi ketika kecil. Jadi ketika satu anak batuk depan saya, bersin depan saya tanpa masker, ya udah kena lah. Jadi akhirnya jadi bubble gitu ya. Jadi ya udah pasti ya kan, jadi ikutan jadi pilek gitu. Nah, itu menyebarkan penyakit contoh. Jangan sampai kita juga menyebarkan penyakit rohani. Amin. Supaya kita mau sama-sama sehat, maka hati kita harus murni. Amin. Yang kedua, kita jaga perbuatan. Bagian 4, bagian B sekarang. Masuk 24 bagian B. 4 lagi. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Artinya begini, orang-orang seperti ini menjaga kelakuannya, menjaga kemurnian hatinya. Tuhan itu menginginkan orang percaya, orang percaya itu bersih tangannya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Jauhkanlah dari perbuatan yang kotor atau perbuatan jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Jauhkan. Karena menjaga perbuatan agar tetap baik dan bersih merupakan sikap menyingkirkan penyakit rohani. Saya sendiri berada dalam satu lingkungan Kristen. Nah, lingkungan namanya sekolah Kristen. Tapi yang datang ke sekolah Kristen belum tentu semuanya Kristen. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kalau saya berhubungan dengan komputernya anak-anak, kadang-kadang ya, saya melihat sesuatu yang tidak layak dilihat. Kenapa? Ada di komputer anak-anak. Saya lihat, astaga, Tuhan ampuni saya, kenapa ada di sini ya? Itu file-file orang tua dari orang tua murid yang seharusnya tidak ada di situ. Dan kadang-kadang dibiarin orang tua murid di situ. Nah, bagaimana saya menjaga supaya tetap murni? Ya, saya menjaga hati saya, menjaga kemurnian hati saya dan minta ampun. Karena saya melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Nah, itu contoh. Jadi kita minta ampun, kita menjaga perbuatan supaya tidak tercampur dengan pikiran-pikiran yang kotor. Di dalam dunia, ya saya lihat udah kadang-kadang orang lebih suka bercanda yang ada hubungannya ya, yang berkaitan dengan canda seksual. Itu kelihatan itu buat orang-orang ketawa terbahak-bahak. Kalau saya sendiri itu bukan sebuah masalah seks, itu bukan masalah lelucon. Itu masalah serius. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu diciptakan secara serius. Bukan buat main-main, bukan untuk bercanda. Kadang-kadang orang suka bercanda seperti itu. Nah, kita supaya tidak ikut-ikutan, apa yang kita lakukan? Jaga supaya tidak ikutan menjadi kotor.
Kita tidak berbuat jahat. Makanya disebut kalau misalnya di Mazmur 24 ayat 4b, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Jadi kita tidak pakai topeng. Jadi kita menunjukkan ya apa adanya kita. Tapi kita tidak berpura-pura. Tidak pakai topeng. 3. Bagaimana menjaga supaya kita atau menyingkirkan penyakit rohani, menjaga tetap sehat rohani, menjaga keintiman dengan Allah. Mazmur 24 ayat 6. Itulah kata orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Nah, orang percaya ini selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan selalu mencari wajah Tuhan. Ya, orang percaya selalu merindukan kehadiran Tuhan dimanapun, kapanpun. Ya, orang yang sehat secara rohani selalu merindukan Tuhan, selalu membuat Tuhan itu ikut juga campur tangan dengan segala tindakannya. Itulah orang yang sehat secara rohani. Kalau sakit rohani, ya orangnya lebih cenderung membuat Tuhan itu seolah-olah gak lihat. Ya, Tuhan gak kasih izin, gak apa-apa. Tuh, tidak. Tuhan ada di dunia, bisa lihat di apapun yang kita lakukan. Makanya supaya sehat rohani, kita harus selalu sadar dan merindukan kehadiran Tuhan setiap waktu. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mencari wajah Allah, maka kita berusaha hidup menyenangkan Allah. Nah, kita berusaha menghindar dari penyakit rohani yang mengganggu dan kita fokus menyenangkan hatinya. Jadi kita mencari wajah Tuhan. Kayak seperti lagu ya, ku cari wajah, temukan kasih. Kita mencari wajah Tuhan untuk menemukan kasih Tuhan. Karena Tuhan, kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita menyenangkan Tuhan, bukannya sekedar lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Ya, bukan hanya itu, kita lakukan. Jadi dengan demikian kita bisa menjadi orang yang sehat secara rohani. Amin. Mulai sekarang hari ini mari kita hidup sehat secara rohani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami semua Tuhan, Kau mengingatkan kami supaya kami menjaga hati kami supaya tetap murni di hadapan-Mu, menjaga perbuatan kami dan selalu menjaga keintiman dengan Allah. Terima kasih Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami setiap hari supaya kami dapat terus dan terus hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Haleluya. Ini pengucapan syukur kami Tuhan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Yang biarlah kita semua di anak Tuhan, jemaat-jemaatnya dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit rohani ya. Biar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita sama-sama akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biar Tuhan firman-Mu itu Tuhan dapat bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan menjauhkan kami Tuhan dari segala macam penyakit-penyakit rohani Tuhan. Biar kami semakin dekat kepadamu Tuhan, semakin percaya penuh kepadamu Tuhan, dan mengakui setiap kami ada melakukan dosa dan kesalahan, kami menyesal dan kami juga memohon ampun kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bentar lagi kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Berkati kami semua yang akan memberikan persembahan Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini
biar dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja di tempat kami beribadah ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang kami berikan yang maupun yang belum dapat memberikan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Allah sumber berkat kami Tuhan. Engkau akan memberkati kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami sehingga kami dapat mengembalikannya kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita angkat pujian kita. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana Berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kayaknya terlalu tinggi ya kita. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Terima kasih buat persembahannya. Dan selanjutnya untuk pengumuman. Untuk ibadah pada hari Minggu yang depan yang akan mimpin pujian, ibadah hari Minggu tanggal 18 ya, yang akan mimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhan Ibu Gembala, pemusiknya Bapak Wesley, sekolah minggu Ibu Jen, tugas LCD-nya Saudari Louis. Dan untuk ini ada juga pengumuman hari ini ya, sebentar sore pukul 17.30 itu jam setengah 6 ya, itu ibadah dari GSJA Keluarga Allah di Gedung Mulia. Iya, acaranya di Gedung Mulia. Oh ya, acara Natal yang mau datang ya bisa, karena ada undangannya. Ada lagi pengumuman yang lain? Mungkin kalau yang tamu itu jadi datang tanggal 18. Ibu Grace. Oh iya, ada tamu kita. Oh ada tamu berarti nanti ya, biar semua jemaat bisa datang ya. Hadir. Ajak semua. Diajak semuanya. Oke. Ada lagi pengumuman yang lain? Kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang semua Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
Oleh karena Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan padamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya Kau hebat bagiku. Semuanya Kau hebat bagiku. Amin. Kami sembah-Mu Tuhan, karena Engkau selamanya ajaib bagi kami. Sebabnya kami datang kepada menaikkan pujian dan syukur. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, perlindungan kuasa-Mu yang kami sudah rasakan. Kami boleh datang, seberapa yang datang di rumah-Mu untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kami mau menjaga kerohanian hati kami yang murni di hadapan Tuhan, supaya kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama buat kasih sayang, berkat-berkat Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih, begitu dengan semua jemaat Tuhan, bagi yang sudah membawa bahagian Tuhan, persembahan sepersepuluhannya, percaya Tuhanlah yang memberkati. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan dalam
melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami percaya apa saja yang mereka jalani, lakukan Tuhan, buat berhasil, diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan berikan selalu kesehatan dan perlindungan kuasa Tuhan, dan melayani-Mu Tuhan. Puji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa buat anak Dianka dan semua jemaat Tuhan yang mengalami gangguan sakit. Taruh tangan di dadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Hancurkan segala kuasa gelap, sakit, penyakit apapun. Darah Yesus berkuasa mengalir dalam tubuh setiap yang mengalami gangguan sakit. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah diam di dalam hidup, dan yakin percaya sakit penyakit apapun tidak berkuasa di dalam tubuh anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pulihkan sembuh dengan kuasa Tuhan. Puji nama-Mu. Terima kasih buat jamaah tangan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, oleh bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan gangguan-gangguan sakit bagi semua jemaat Tuhan, secara pribadi lepas pribadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Bagi Ibu Manurung, kami percaya Tuhan angkat gangguan sakit giginya di dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus berkuasa mengalir dalam tubuhnya lewat giginya yang ada. Sembuh-sembuh dengan kuasa Tuhan. Puji nama-Mu, kuatkan iman percayanya dan tetap berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Percaya kami hanya mengandalkan Tuhan menghadapi dunia yang penuh dengan gangguan-gangguan, virus-virus yang ada. Percaya, lindungi kami semua dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Biar kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi kami semua yang sungguh-sungguh berserah, berharap kepada kuasa Tuhan. Terima kasih buat jamahan tangan-Mu, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan. Haleluya, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah menang, mengalami kesembuhan. Kami mengalami kesembuhan secara rohani, mengalami kesembuhan secara jasmani. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Biar mereka tetap setia kepada Tuhan, walaupun kegiatan mereka tidak dapat tinggalkan dalam kegiatan pekerjaan dan apapun yang menjadi usaha yang Tuhan beri. Biar mereka ingat selalu kepada Tuhan. Di saat ada ibadah, mereka boleh memakai waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat keluarga Panjaitan di kampung, di Medan sana. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjadi penghibur bagi keluarga yang ditinggalkan, adik ipar daripada Pak Panjaitan yang ada. Tuhan sudah panggil. Tetapi bagi keluarga yang menghadapi masalah finansial, biarlah Tuhan berikan mereka jawab, pertolongan Tuhan, jalan keluar dalam nama Yesus, supaya mereka sanggup menghadapi semua dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami hanya serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah kami semua jemaat Tuhan boleh bergandengan tangan bersama dalam pelayanan, untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada, untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih, pujilah nama-Mu Tuhan. Biar beberapa hari ini untuk kami boleh mengakhiri tahun ini, mengikuti kegiatan-kegiatan
dalam ibadah-ibadah perayaan Natal. Tuhanlah yang memberkati kayak ibadah perayaan Natal sebentar sore di tempat keluarga GSJ Keluarga Allah. Tuhan yang memberkati. Terima kasih buat cuaca hari yang cerah dan semua boleh hadir. Sama-sama kami boleh semua memuliakan Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati bagi bangsa dan negara kami yang ada. Presiden Jokowi sekeluarga, mereka boleh menikahkan anak mereka yang ketiga dan hari ini mereka berkumpul untuk resepsi. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pertolongan-Mu, keamanan daripada gangguan-gangguan orang-orang yang tidak senang, dan biarlah Tuhan berkati sehingga acara boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami tetap berdoa buat kegiatan pembangunan IKN berjalan terus dengan pertolongan Tuhan. Para pekerja yang di lapangan, mereka dalam lindungan kuasa Tuhan, sehingga semuanya dapat dikerjakan dengan pertolongan Tuhan. Bagi aparat keamanan, kepolisian dan tentara yang menjaga keamanan akan pembangunan IKN, supaya mereka selalu lindungan kuasa Tuhan, jauh daripada gangguan-gangguan yang ada. Terima kasih, puja bersyukur pada Tuhan bahwa bangsa dan negara kami Indonesia ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Pemulihan ekonomi berjalan dengan baik, walaupun banyak negara yang sekarang mengalami kebangkrutan, tetapi bangsa kami Indonesia diberkati oleh Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersama semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan hari ini Tuhan memberkati. Demikian juga kami semuanya, jemaat Tuhan yang sudah hadir, untuk kami boleh pulang dengan berkat dan kemenangan dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar jemaat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah malaikat jaga lindungi, tibakan di rumah dengan aman dalam lindungan Tuhan, dan semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Inilah ucapan syukur kami. Saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penolong oleh kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Kita semua yang percaya katakan amin. Berkati ya apa